Kalau gitu ini sebenarnya dari teman-teman yang lain udah ada pertanyaan lagi. Tadi ada yang nanya soal ini. Dari ini pertanyaannya live TikTok untuk seller, kenapa sekarang tidak ada traffic sama sekali ya, berbeda dengan afiliator? Apa karena ada permainan? Apa ya? Pertanyaannya jadi traffic sekarang apa ada dipermainkan kayak gitu? Mungkin dari Mas Christian tahu nih soal Dipermainkan oleh kayak gitu. siapa? Dipermainkan oleh siapa? Nah, ini mungkin bisa tadi siapa yang tanyanya? Oke, tapi memang saya akui gini, itu udah bisa dipastikan, maksudnya kalau dibandingkan dengan tahun lalu atau 2 tahun lalu pas TikTok baru mulai baru mulai di Indonesia, pasti sekarang bakal lebih susah. Secara logika karena yang main juga lebih banyak, lebih crowded gitu ya, otomatis trafiknya bakal kebelah gitu ya. Nah sebenarnya karena banyaknya pemain juga, pengguna juga otomatis banyak pilihan yang bisa ditonton gitu ya. Makanya kita balik lagi, kita juga dituntut buat lebih kreatif lagi, buat cari cara baru lagi. Maksudnya saya selalu bilang, terlebih lagi karena TikTok Shop ini merupakan berbasis trending ya. Jadi makanya kita nggak bisa, misalnya kita udah punya satu cara, kita stuck pakai cara yang sama terus gitu, buat terusnya. Karena selalu ada tren baru, pengguna selalu suka dengan hal yang baru, maka kita memerlukan data begitu. Kita harus selalu aware dengan hal yang terbaru gitu. Oke, iya. Jadi ini ya, eh, tadi yang nanyanya Mas Zukizo gitu. Jadi mungkin lebih lebih terpengaruhnya sama persaingan sekarang ya, karena makin hype juga nih. Jadi Otomatis, iya gitu. Makin hype, jadi makin susah lah pasti buat bisa apa, apalagi kalau kita baru mulai gitu. ya. Em, oh iya, mungkin untuk sesi tanya jawabnya bisa diakhirkan saja ya. Nanti kita biar bisa Oke, baik. pandangan lain juga nih dari Mas Gozali. Mas Gozali, halo. Halo, Ya, halo. ya Halo halo. Kadila. Ya halo. Nah ini kalau tadi kan dari kita udah dapat paparan materi panjang ya dari eh, Mas Christian. Mungkin di situ kita dapat insight banget soal strategi gimana sih cara kita apa ya menentukan mungkin mulai dari tadi dibahas mulai dari cari kompetitornya, menentukan kategori produknya gitu. Nah, ini kalau dari Mas Gozali lebih banyak pengalaman sejak ini ya, pengalaman sebagai live streamernya juga udah lama, terus juga sekarang jadi relation manager MCN Maya atau eh ini ya, apa namanya udah official official partner dari TikTok Shop gitu ya. Ya, betul Kadila. Ya, dan sampai sekarang udah handle 5 tahun lebih lah jadi KOL. Oke. Enggak, Kalau kok 5 tahun. teman-teman di sini yang teman-teman di sini yang udah jadi sekarang jadi live streamer juga atau afiliator, mungkin bisa ini ya, bisa sambil sharing juga nih nanti di kolom chat. Oke. Oke. Silakan Mas Ghazali. Oke Kadila, makasih ya. Aku coba share screen dulu. Terima kasih buat pengenalannya. Oke, sudah muncul ya. Udah Mas, aman. Oke, makasih ya Dila ya. Untuk tadi kan Mas Christian udah menjelaskan tentang strateginya nih, dari mulai analisa segi kompetitornya seperti apa sampai resultnya nanti bagaimana menggunakan kalau data. Kalau dari Ghazali sendiri akan menjelaskan bagaimana sebelum meriset kompetitor gitu, bagaimana menganalisa dari segi internal kita sebagai pengguna TikTok Shop atau kita sebagai seller gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak, selamat siang semuanya. Terima kasih juga Kadila untuk ngasih waktunya. Ghazali bakal ngejelasin tentang 4 langkah mudah analisa data dan unggul dari kompetitor di TikTok Shop. Oke. Pertama-tama kita berkenalan dulu. Saya Muhammad Ghazali Aryandi. Pengalaman saya sebagai live streaming enthusiast berusia 27 tahun. Saya terjun ke dunia live shopping itu mulai dari 2 tahun yang lalu pada saat TikTok Shop masuk ke Indonesia. Jadi saya langsung masuk ke industri MCN. Lalu saya juga pernah bekerja di sebuah brand sebagai TikTok Project Manager di Kota Bandung. Untuk teman-teman juga
yang memang mau berkenalan ataupun lebih dekat dengan Ghazali bisa ke LinkedIn-nya Ghazali dengan nama Muhammad Ghazali Ariandi. Oke, lanjut. Pada materi ini Ghazali akan ngejelasin dulu mungkin terkait pengenalan TikTok Shop, dan yang kedua adalah 4 langkah analisa TikTok Shop. Untuk pengenalannya sendiri, kenapa Ghazali jelasin lagi, mungkin ada penonton di webinar ini yang baru banget nih mau terjun ataupun join sebagai seller di TikTok Shop. Pertamanya, apa sih TikTok Shop itu? TikTok Shop atau mungkin namanya sekarang itu Shop Tokopedia lah. Jadi kayak solusi e-commerce ataupun e-commerce yang bisa ningkatin penjualan ataupun pertumbuhan brand di platform TikToknya secara langsung gitu. Jadi memungkinkan seller menjual produknya dengan secara aktif maupun interaktif, tidak hanya melalui seperti e-commerce biasa, tapi bisa langsung melalui video in feeds, live streaming, dan juga shop tab seperti itu. Jadi dari sisi penggunanya itu tuh bisa langsung menemukan produk secara langsung gitu di TikTok Shop ini, dan pembeliannya juga bisa langsung dalam satu aplikasi. Itu yang mungkin membuat kemudahan di TikTok Shop-nya sendiri. Oke. Tadi juga bagaimana sih masuk ke TikTok Seller ataupun menggunakan TikTok Shop? Tadi aku sempat baca pertanyaannya. Mungkin teman-teman bisa juga masuk ataupun mendownload dulu aplikasi TikTok Seller, lalu ikuti langkah-langkahnya untuk mendaftar. Itu apabila melalui aplikasi di smartphone teman-teman. Lalu apabila di website itu teman-teman bisa masuk ke seller.tiktokshop.com seperti itu. Dan nanti di situ akan dijelaskan bagaimana sih caranya memulai ataupun membuka suatu toko di TikTok Shop. Langkah-langkahnya seperti yang dijelaskan pada materi ini juga, isi profilnya, isi data terkait toko kita ataupun kita sebagai pengguna di TikTok Seller. Ini mungkin Ghazali akan skip langsung ke keuntungan. Kenapa sih harus mulai berjualan di TikTok Shop? Jadi kenapa TikTok Shop sangat gencar banget sih, apalagi mulai dari 2 tahun yang lalu gitu, meskipun kemarin juga sempat tutup gitu, seperti yang udah dijelasin Mas Christian, meskipun sempat tutup di akhir penghujung 2023, pada akhir 2023 di Desembernya naik lagi gitu ketika buka kembali di 12.12, karena TikTok Shop sendiri itu memberi peluang dari segi bisnis berkembangnya itu sangat pesat, karena produk jualnya tuh dilihatnya langsung banyak orang. Kenapa? Beberapa keuntungan itu karena pengguna di TikTok Shop sendiri ini tuh jutaan, tidak terkecuali di Indonesia. Lalu yang kedua, platformnya interaktif dan kreatif, viralitas tinggi, dukungan fitur berbelanja langsung seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu yang kelima, kolaborasi dengan influencer atau afiliator, dan konversi tinggi dan juga berbelanja waktunya tidak membutuhkan waktu dengan lama gitu. Mungkin aku bakal jelasin sedikit lebih detail, pakai singkat aja. Keuntungannya karena yang pertama, akses kejutaan pengguna yang aktif. Dengan berjualan di TikTok Shop ini tuh kita bisa langsung gitu dapetin calon pembeli atau calon audiens ke pengguna dengan jutaan gitu di Indonesia terutama. Jadi karena basisnya sudah besar di TikTok Shop-nya sendiri, kita bisa mendapatkan peluang besar untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan bisnis di toko ataupun seller kita. Yang kedua adalah platform yang interaktif dan aktif. Karena di TikTok Shop sendiri kita bisa berjualan melalui video in feeds ataupun live streaming. Jadi kita bisa menarik menarik minat calon pembeli itu tuh dengan gaya kita sebagai penjual ataupun personal branding kita dengan cara unik ataupun kreatif, dari videonya dengan banyak gimmick mungkin, ataupun di live streamingnya juga yang cukup interaktif karena kita bisa secara real time berinteraksi langsung dengan calon pembeli gitu. Jadi ketika calon pembeli itu menanyakan produk yang sedang kita jual, kita bisa menjelaskan secara langsung. Itu keuntungan yang ada di TikTok Shop. Seperti itu. Lalu viralitas tinggi, karena juga di TikTok Shop basic platformnya juga di short video pada awal TikTok Shop atau TikTok muncul, tingkat viralitas
ketika kita mempromosikan atau menjual suatu produk, peluangnya itu sangat tinggi ketika produk yang sedang kita jual itu trennya sedang tinggi. Mungkin dibarengi dengan challenge yang dibuat dari segi kontennya, ataupun memang produknya sedang high demand, itu viralitasnya akan tinggi dan kepenjualan pada toko kita pun akan semakin meningkat dan semakin meluas dalam waktu yang tidak lama gitu, karena viralitasnya ini yang sangat tinggi. Lalu keuntungan lainnya adalah dukungan fitur belanja langsung, ataupun kita bisa langsung berbelanja di satu aplikasi ataupun di TikTok Shop-nya langsung gitu. Jadi misalkan kita sedang scrolling TikTok gitu, lalu muncul video in feeds terkait seller yang sedang mempromosikan suatu produk dan kita tertarik, kita bisa langsung secara singkat membeli produk tersebut dan tidak memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Ini masuk ke keuntungan juga yang 6 gitu, konversinya jadi lebih tinggi dan waktu berbelanjanya lebih singkat. Lalu keuntungan lainnya juga, kenapa kita harus mulai jualan di TikTok Shop itu adalah karena kita bisa berkolaborasi dengan influencer ataupun afiliator. Karena dengan fitur affiliate-nya yang sudah ada di TikTok Shop sendiri, ini memungkinkan kita sebagai seller untuk memperluas konversi penjualan produk kita dengan menggunakan jasa para afiliator gitu. Dengan kita bisa memberikan sampel gratis kepada afiliatornya untuk membuat konten ataupun memasukkan di sesi live streaming mereka, ataupun juga dengan strategi lainnya untuk kita bisa berkolaborasi dengan influencer atau afiliator. Itu mungkin penjelasan singkat terkait apa sih TikTok Shop, keuntungan TikTok Shop, juga kenapa sih kita tuh harus mulai gitu untuk berjualan di TikTok Shop. Lalu ke materi berikutnya, di sini Gozali mungkin akan jelasin tentang analisa data gitu. Kita sebagai pengguna TikTok Shop ini juga berdasarkan pengalaman atau day to day yang mungkin pernah Gozali lakuin selama menganalisa suatu seller di TikTok Shop. Kenapa sih kita tuh harus menganalisa gitu? Analisa ini penting karena kita untuk dapat mengoptimasi performa dari toko akun kita gitu di TikTok Shop, baik dari segi produknya, dari segi kontennya, live streamingnya, yang resultnya pastikan ke konversi penjualan ataupun meningkatnya GMV yang dihasilkan dari TikTok Shop kita gitu. Jadi di sini aku bakal jelasin 4 langkah analisa yang bisa dilakuin oleh teman-teman seller ataupun yang akan memulai sebagai seller nantinya di TikTok Shop. Yang pertama, analisa di back-end TikTok Seller Center. Analisa back-end di TikTok Seller Center ini tuh bisa teman-teman cek di Seller Center atau di seller TikTok-nya di bagian Kompas Data. Di sini sangat penting karena teman-teman bisa tahu nih faktor internal yang utama dari toko teman-teman gitu. Dari setiap waktunya bisa dari day to day-nya, dari hari, minggu, bulan, apakah meningkat atau menurun. Bahkan untuk sekarang tuh lebih detail lagi gitu. Data hari ininya bisa terlihat jelas sampai ke pengunjung dan total pembelinya. Bisa dilihat juga dari segi apa yang aku capture ya di sini, dari GMV-nya, penghasilan kotornya, sampai ke total penjualannya dari segi 1 bulan. Ini aku ambil contoh dari salah satu toko yang dihandle sama kita gitu. Lalu selanjutnya, nah setelah di data Kompas, teman-teman juga mulai bisa masuk untuk menganalisa lebih lanjut untuk mengoptimasi ke pertumbuhan dan analisis. Di sini teman-teman bisa melihat apa aja sih yang sudah di-notes ataupun sama TikTok itu di-notice terkait hal yang bisa dikembangin oleh toko ataupun akun TikTok Shop teman-teman gitu. Di apa namanya dashboard ini tuh ada mulai dari live streaming, video, marketplace, produk, pemasaran, afiliasi sampai ke layanan. Ini mungkin lebih detailnya. Nah, di sini di salah satu contoh yang aku masukin di segi pertumbuhannya pada aspek live streaming, ini beri catatan untuk menambah durasi live. Nah, ini berarti untuk live streaming di TikTok Shop
akun yang aku ambil sebagai contoh, sebagai di 7 hari sebelumnya itu turun sebesar 26% nih. Angka tersebut lebih rendah dari 5% penjual lainnya. Berarti akun kita performanya secara durasi di bawah 5% dari toko yang berjualan juga di TikTok Shop. Seperti itu. Jadi kita bisa mengoptimasi dengan menambahkan durasi lebih lama lagi. Jadi ini optimasi yang bisa dilakukan secara internal terlebih dahulu sebelum kita melihat kompetitor yang berjualan produk yang sama mungkin dengan kita. Lalu yang keduanya di streaming, sematkan produk berpotensi tinggi. Nih, meskipun naik di contoh ini jumlah penyematan per jamnya selama 7 hari itu 33.782, naik 3,48%, tapi lebih rendah dari 5% penjual lainnya. Artinya penjual lainnya itu tuh selalu ngepin produk atau menyematkan produk yang memang potensi penjualannya sangat tinggi. Nah, di sini juga teman-teman berarti bisa mulai optimasi gitu. Apakah dari sistem TikToknya sudah menotis belum di segi live streaming teman-teman harus ada yang dioptimasi atau tidak dari segi live streaming. Begitu juga di segi videonya. Posting lebih banyak video jualan. Berarti video konten yang biasa dilakukan oleh contoh toko ini tuh nggak banyak video yang ada keranjang kuningnya. Berarti hanya menarik video yang tanpa keranjang kuning atau awareness. Untuk menaikkannya lagi bisa menaikkan ya potensi meningkatkan penjualan sebanyak 11%. Berarti menambah video yang direct untuk berjualan ataupun yang isinya ada keranjang kuningnya. Lalu ada juga yang sesuaikan pengaturan untuk 6 video. Di sini mungkin bisa dioptimalkan. Biasanya apabila diklik langsung memperlihatkan contoh-contoh video yang memang bisa dioptimasi. Seperti itu. Next, di sisi marketplace-nya ataupun di seller center di Shoptab-nya lah ada beberapa seperti tingkatkan traffic, pencarian dengan SEO. Mungkin di sini teman-teman bisa melakukan optimasi dari judul produknya ataupun deskripsinya sehingga kata kunci yang dimasukkan dalam SEO tersebut mudah dicari ataupun gampang ditemukan baik sama pengguna ataupun oleh rekomendasi TikTok Shop-nya sendiri ketika sedang dicari oleh calon pembeli. Lalu juga apabila produk kita yang atau SKU yang kita daftarkan di TikTok Shop kurang optimal atau tidak memenuhi standar, di fitur ini tuh akan memberitahu berapa produksi yang memang harus dioptimalkan. Di sini kan ada optimalkan 19 produk yang gagal memenuhi standar. Di sini teman-teman bisa langsung cek dan optimalkan produk mana aja yang ternyata kurang sesuai dengan standar dari TikTok Shop. Lalu juga di halaman tokonya diarahkan untuk disempurnakan. Berarti mungkin untuk melengkapi seluruh isi fitur yang bisa dilengkapi di halaman marketplace TikTok Seller. Selain di marketplace juga dari segi produk, nah ini yang bisa teman-teman lakuin untuk bahan konten juga selanjutnya nih gitu terkait produknya. Misalkan kita ambil salah satu contoh, minta pelanggan untuk mengulas produk. Nah ini mungkin bisa jadi bahan konten juga di TikTok Seller ataupun di TikTok Shop teman-teman untuk menarik lagi awareness ataupun ke conversion penjualan. Gimana nih gimmick buat naikin penjualan lagi ya mungkin dengan teman-teman yang udah beli produk ini dengan mengulas atau ngasih review mungkin konsumen tersebut bisa dapetin lagi diskon ataupun promo yang lebih menarik nantinya di toko teman-teman seperti itu ataupun seperti optimasi yang diberikan oleh sistem yang ada di sini nih yang ada di fitur pertumbuhan analisis di TikTok Seller. Dari segi pemasaran, di sini TikTok Shop juga memberitahu akun TikTok Shop teman-teman untuk apa aja sih yang bisa dioptimasi lagi gitu. Dari segi fitur yang udah ada di TikTok Shop namun belum dilakukan seperti promosikan produk sale, berarti mungkin belum dicoba pada toko ini. Belum juga memulai untuk mencoba menggunakan pakai iklan
gitu buat promosi ataupun buat campaign gitu. Karena kan campaign ataupun promosi yang ada di TikTok Shop sendiri sebetulnya sangat menguntungkan karena banyak juga promosi yang diuntungkan kepada pengguna ataupun ke seller juga gitu karena banyaknya subsidi biasanya yang diberikan oleh TikTok Shop. Lalu di segi afiliasinya, tambahkan produk Anda ke kolaborasi afiliasi terbuka. Berarti toko ini untuk analisa ataupun optimasi selanjutnya adalah dengan mengaktifkan open plan untuk affiliate sehingga bisa lebih melebarkan lagi atau memperluas penayangan produk gitu melalui afiliator-afiliator yang bisa mempromosikan produk yang kita jual di TikTok Shop. Seperti itu. Nah, ada satu lagi sebenarnya layanan, namun itu kadang nggak semua TikTok seller ada notice-nya gitu. Lalu untuk analisa yang kedua, ini aku bakal lanjut ke analisa di dashboard affiliate, di mana dashboard affiliate ini juga bermanfaat nih kalau kita analisa gitu untuk memperluas jangkauan konversi penjualan pada akun TikTok Shop kita, gitu kan dari semua affiliate menu yang mungkin bisa kita aktifin dari open plan, targeting, dan juga analisa creator. Contoh toko yang aku analisa ini dia menghasilkan penjualan dari beberapa afiliator yang memang cukup lumayan nih ada angkanya gitu. Kadang kalau untuk toko-toko yang baru akan sangat sulit juga gitu mendapatkan afiliator. Nah, di sini teman-teman bisa mulai untuk menganalisa kreator-kreator yang berpotensi untuk diajak kolaborasi. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa melihat kolaborasi bertargetnya ataupun kolaborasi terbuka gitu. Untuk kolaborasi terbuka itu istilahnya open plan affiliate ataupun produk yang kita daftarin di menu affiliate yang bisa dipromosikan oleh semua kreator gitu dengan basic commission ataupun komisi toko yang sudah kita sesuaikan. Berbeda dengan kolaborasi bertarget yang memang kita undang secara langsung melalui direct message kepada kreatornya dengan biasanya komisi yang lebih tinggi dibandingkan komisi toko. Itu hal yang bisa kita lakuin juga sebagai pengguna TikTok Shop ataupun sebagai seller untuk menaikkan conversion di produk kita gitu, ataupun meningkatkan atau memperluas brand awareness terkait produk kita lebih luas lagi melalui jangkauan-jangkauan yang dilakukan oleh para afiliator. Nah, di sini juga teman-teman misalkan mau ngelihat ternyata akun TikTok seller kita ketika afiliatnya terbuka ada penjualan nih dan lumayan dari siapa sih kreator yang menjual produk kita tuh gitu dan berapa lama sejak mereka menjual produk ini kita tuh bisa lihat bisa menganalisa gitu apakah bisa juga diajak kolaborasi lebih lanjut gitu misalkan ternyata dari satu afiliator ini dia bisa menjual satu produk kita gitu tapi dengan kuantiti yang lebih banyak dibandingkan toko kita gitu ada aja kan yang seperti itu. Nah kita bisa mengajak direct collaboration terhadap kreator tersebut dengan memberikan target kolaborasi atau affiliate target dengan memberikan komisi yang lebih tinggi kepada kreator tersebut dengan periode waktu sesuai dengan kerjasama antara seller dan afiliator itu seperti itu. Itu analisa yang bisa dilakukan juga oleh kita sebagai seller di menu affiliate dashboard. Nah, lalu lanjut ke analisa front end-nya ataupun yang bisa kita lakukan dari segi live streaming ataupun short video. Analisa affiliate dashboard live ataupun short video ini tuh bermanfaat atau membantu kita gitu pengguna TikTok Shop untuk tahu perkembangan dari channel live streaming kita ataupun video feeds. Ini teman-teman bisa masuk untuk melihat dashboard yang aku capture ini tuh melalui website di shop.tiktok.com, lalu ke desktop streamer dan di situ masuk ke live analytics. Di sini bisa dilihat lah gitu live yang dilakukan oleh teman-teman ini tuh bagaimana sih selama live streaming, berapa pengguna yang masuk sesuai
genre dari pengguna itu tuh sesuai nggak dengan produk yang kita jual gitu. Lalu rata-rata penonton yang menonton ke live streaming kita itu tuh apakah sudah cukup lama atau enggak gitu? Apakah mereka tuh stay aja gitu ataupun cuman masuk nanya tapi nggak beli langsung pergi lagi? Nah itu di dashboard ini teman-teman bisa menganalisa bagaimana alur dari traffic yang masuk pada saat live streaming teman-teman berlangsung dan sumbernya dari mana aja gitu. Di view source atau source penonton ini teman-teman bisa lihat gitu bagaimana banyaknya total dari penonton yang masuk ke live streaming teman-teman dari mana aja gitu yang masuk. Nah, di analytics live streaming juga teman-teman bisa melihat total dari penjualannya gitu. Dari produk views-nya, dari produk yang dikliknya selama melakukan live streaming itu seberapa besar gitu. Engagement-nya dari live streaming teman-teman juga apakah meningkat atau menurun gitu. Terhadap di viewers-nya, live impression-nya, lalu produk yang dilihatnya meningkat atau tidak. Nah, ini yang bisa teman-teman lakuin untuk sebagai bahan analisa untuk meningkatkan lagi analisa di live streaming-nya teman-teman. Selain itu, nah setelah live streaming analytics, teman-teman juga di menu ataupun di web shop.tiktokshop.com ini bisa memilih menu video analytics yang dimana teman-teman bisa melihat video-video yang diupload dengan ada keranjang kuningnya apakah menghasilkan atau tidak gitu dan bagaimana sih dari segi engagement-nya dari segi GMV-nya apakah bisa di-create ulang atau tidak gitu untuk jenis video tersebut ke depannya. Sini teman-teman bisa melihat dari segi videonya. Nah, detailnya dari views-nya ada berapa totalnya, lalu completion rate ataupun orang-orang yang menonton sampai dengan selesai pada video yang teman-teman upload, menambah followers atau tidak pada video tersebut, dan likes-nya berapa banyak, beserta gender dan usia pada video tersebut ditonton. Banyaknya apakah sesuai target yang kita inginkan atau tidak. Apabila tidak berarti konten yang akan kita buat berikutnya harus lebih berkualitas lagi secara untuk meningkatkan conversion, meningkatkan engagement dan juga awareness pada video in feeds-nya. Nah, yang keempat yang secara pengalaman Gozali juga lakukan di MEA sendiri gitu pada saat menganalisa kompetitor-kompetitor TikTok Shop gitu. Di sini Gozali akan jelasin pada saat pakai kalau data gitu. Dengan bantuan kalau datanya itu bermanfaat untuk membandingkan gitu perkembangan akun TikTok Shop kita gitu dari mulai performa GMV-nya, short video yang mereka ataupun kompetitor buat, live streaming-nya, bahkan kita jenis produk yang dipasarin. Misalkan kita menjual produk dengan satu jenis produk sama dengan kompetitor. Nih untuk bisa lebih tahu mana sih yang lebih laku, apakah produk kita ataupun produk kompetitor. Biasanya Gozali menggunakan kalau data ini agar bisa lebih detail gitu. Di capture yang Gozali sematkan di materi ini bisa pilih kompetitor list ya. Dan di sini tinggal ketik aja produk apa yang dijual ataupun nama toko dari kompetitor gitu. Di sini akan muncul nantinya detailnya seperti ini. Misalkan diklik total GMV dari kompetitor itu berapa sih selama 30 hari gitu kan. Ini Gozali blur juga biar nggak kelihatan itu ya. Ini yang dimaksud juga sama Mas Christian. Apabila masuk ke kalau data, teman-teman tuh bisa sampai sedetail ini gitu untuk menganalisa kompetitor. Jadi bisa tahu, kompetitor ngejual produknya sama nih dengan saya gitu. Dari segi live streamingnya bisa dicek juga, bisa videonya bisa dilihat juga gitu. Bahkan produknya gitu, produknya dia pakai judulnya apa sih gitu, mungkin bisa dijadiin referensi juga gitu. Mulai dari kontennya, mulai dari produk
produknya ini dia publish kapan, dia udah menghasilkan revenue berapa besar gitu GMV-nya dari produk-produk itu. Sehingga untuk jadi kita sebagai pengguna TikTok Shop punya referensi ataupun punya perbandingan gitu sebelum memulai ataupun ketika sudah memulai. Oh, apa yang harus dikembangkan, apa juga yang harus diimprovisasi pada akun TikTok Shop kita. Seperti itu. Nah, dan juga pada sesi live streamingnya bisa kita lihat juga GMV besarnya yang didapatkan oleh kompetitor itu berapa besar, durasinya berapa lama, kok bisa, cara melakukan live streamingnya seperti apa sehingga bisa mendapatkan GMV sebesar itu. Nah, ini bisa kita analisa gitu dengan menggunakan kalau data ini. Nah, seperti itu mungkin yang bisa Gozali sampaikan. Bisa dibalikin lagi ke siapa moderatornya, Ya, oke. Fadila. Ya, oke, makasih Terima banyak kasih. Kak Gozali. Iya, Ini sama-sama dapat, Fadila. ya, jadi ini ya kita dapat insight kalau dari praktisi gimana cara pakainya, apa ya, gimana ini membantu untuk live streamer ataupun seller gitu ya. Kalau tadi sebenarnya untuk live streamer tadi kan ada yang nanya nih, ini apakah untuk seller aja? Sebenarnya kalau untuk live streamer, kalau tadi saya simak juga nih dari Mas Christian dan Mas Gozali, itu kan ini ya kalau di sini tuh jadi bisa analisis live streaming juga gitu. Jadi misalnya dia ramainya di menit ke 10 dan itu kan bisa dilihat oh actionnya apa sih di menit ke 10 ini. Jadi kayak kita bisa pelajari live streamer orang lain gitu ya. Atau dari live streaming kita sendiri lah gitu. Live streaming kita sendiri performanya gimana. Jadi ibaratnya ini bantu banget buat evaluasi gitu. Mungkin boleh ini ya, boleh dikoreksi juga sama Mas Gozali atau Mas Christian. Iya, Takutnya betul saya salah. Fadila. Iya gitu. Jadi sebenarnya ini kalau yang saya tangkap tuh lebih banyak bantu di evaluasinya. Jadi dari mulai kita susun strategi di awal, nentuin kategorinya apa, produknya apa, kompetitornya siapa aja. Terus juga begitu evaluasinya jadinya nggak salah apa ya, nggak asal live streaming aja deh yang penting jalan terus gitu, tapi juga bisa apa ya, bisa terus better lah kayak gitu. Oke, teman-teman di sini kalau ada yang mau tanya boleh banget raise hand dulu aja dan open mic ya. Ah ya, ini ada dari Kak Octavia, boleh silahkan. Ya, halo Mas Gozali. Nggak Ya, suara saya kedengaran? kedengeran. Saya mau nanya sih Mas soal yang di bagian analisa eksternal. Itu kan kayaknya saya lihat datanya tuh kebanyakan GMV ya yang diperlihatkan kompetitor gitu. Nah, kita tuh bisa nggak sih lihat bagian kompetitor tuh menawarkan apa aja ke afiliator dan mana yang hasilnya tuh optimal gitu. Jadi misalnya dari sisi kompensasi kah atau mungkin top kategori mana yang paling diminati si afiliator, itu tuh kita bisa lihat nggak di analisa eksternalnya. Terima kasih. Oke. Gozali coba jawab dulu sesuai dengan yang biasa Gozali lakuin ya. Kalau untuk yang tadi sampaikan oleh Kak Octavia, memang dari analisa kompetitor ini kan memang yang banyak diperlihatkan GMV. Namun Gozali juga bukan cuma condong ke GMV, tapi lebih banyak menganalisa itu dari segi kontennya ataupun live streaming yang digunakan oleh para kompetitor gitu. Apakah kita bisa mengikuti ataupun melebihi kualitasnya dari para kompetitor tersebut. Seperti itu Kak Octavia. Kalau untuk detail dari kompetitor memberikan penawaran lebih besar atau lebih detailnya, mungkin Mas Christian bisa menjawab di kalau data bisa atau enggak nih kalau ngelihat itu gitu. Karena biasanya ngelihat analisa konten sama live aja kalau Gozali itu. Oke, tadi pertanyaannya kalau saya nggak salah dengar berarti apakah kita bisa menganalisa penjualan dari afiliator ya? Maaf saya salah ya. Boleh diulang Menganalisa nggak saya? Maaf tadi sempat keputus tadi. Halo Mbak Octavia.
Ya, Maaf Kak, boleh eh, diulang lagi ini pertanyaannya? ya jadi saya pengen tahu sih di dashboard si kalau data ini kan saya lihat kebanyakan datanya berdasarkan GMV ya, kayak GMV kompetitor gitu. Nah, yang saya mau tanya, kalau misalnya dari sisi afiliator nih, kita Mm-mm. tuh bisa lihat nggak sih kompetitor tuh ngelakuin apa atau berapa kompensasi yang ditawarkan oleh si kompetitor, yang mana yang paling optimal yang mereka lakukan gitu untuk si afiliator ini. Oke, 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 oke. Sementara sih kita belum ada data komisi produk sih Kak. Sementara belum ada, Oke. tapi kita kemungkinan bakal update ke sana mungkin dalam, saya nggak bisa janji, mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat lah. Kita bakal ada update kalau data, kemungkinan kita bakal lihat misalnya di kompetitor kompetitor A nih, dia tawarin komisi berapa gitu Mm-mm. uh, untuk afiliatornya. Tapi tetap yang mungkin bisa kita sampaikan cuma komisi yang terbuka gitu. Sementara komisi tertargetnya ya itu mungkin lebih ke kita nggak bisa dapat datanya gitu terus terang aja. Oke. Terus Mm. ada lagi sih aku mau tanya, kita bisa dapetin profil customer area pembeliannya nggak sih, Mas? Jadi misalnya saya pengen tahu di daerah mana penjualan saya tuh paling tinggi. Itu saya bisa dilihat nggak dari kalau di daerah kalau Ini data? nggak bisa Kak, ini nggak bisa karena Oh, ini oke. data dari itu sih, ini data yang nggak kebuka di TikTok Shop. Oke, oke. Mm-mm. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Oke. Yang lain ada yang mau tanya langsung lagi nih? Mungkin bisa langsung open mic juga. Ya. Oke, mungkin saya ini ya, saya izin bacain beberapa pertanyaan yang tadi masuk di chat. Ini tadi ada yang tanya soal ini, oh ya, ini pertanyaannya mungkin bisa ini ya, bisa dua pandangan aja dari Mas Christian, juga dari Mas Gozali. Em, ini ada yang nanyain soal ini lebih ke teknikal teknikal ini ya, teknikal kalau datanya. Data historical GMV Indonesia sudah tidak terlihat di kalau data ya. Adanya langsung per kategori. Mungkin ini dari Mas Christian boleh di boleh dijawab mungkin. Em, Mas Christian suaranya belum nyala. Iya benar. Tapi ini saya coba cek lagi ke tim, ada kemungkinan mungkin bakal kita naikkan lagi. Memang dulu sempat ada tapi kita hapus gitu. Oke. Tapi kita juga mendapati banyak banyak permintaan dari pengguna sebenarnya. Iya ada kemungkinan bakal kita naikkan lagi datanya Oke, jadi gitu. ini ya, tadi udah clear. Mungkin kalau misalnya udah tahu, jadi dibatasin, jadi jadi lebih dibatasi itu mungkin bisa disiasati dulu ya untuk sekarang gitu. Iya. Terus juga ini ada yang menanyakan soal keunggulan analisa di kalau data dengan Fastmos itu gimana? Oke, Apakah kita optimal? sebenarnya kalau data kita punya keunggulan karena memang pendiri kita dari TikTok Shop, sehingga kita punya kelebihan dalam memahami algoritma dari TikTok Shop sendiri. Ya, jadi mungkin ini bisa menjawab. Heeh, Oke, jadi lebih di algoritmanya ya. benar. Oke. Em, oh ini tadi ada yang nanyain juga, eh, apakah ini hanya bisa berguna untuk seller atau enggak nih? Jadi dia nanyain kalau buat afiliator manfaat utamanya apa sih? Gitu. Ini dari Afiliator bisa pakai kalau data, ya itu balik lagi. Kita kan di TikTok setiap kali kan, misalnya itu kan trendingnya selalu berubah ya. Misalnya sekarang lagi trending produk apa, nah kita bisa riset produk apa nih yang lagi banyak penjualannya gitu kan. Dan kalau ya. penjualannya bagus, mereka menjual lewat cara apa, videonya seperti apa, itu bisa jadi analisa kita juga. Sama mempelajari gimana cara orang lain atau mungkin yang host atau live streamer yang udah sukses, cara mereka menjalankan live seperti apa gitu. Itu beberapa analisa yang berguna buat afiliator sebenarnya. Hmm, iya, oke. Justru kalau saya lihat sebenarnya yang bisa ganti-ganti produk ini lebih fleksibel afiliator ya. Jadi kalau misalnya Bener. trennya lagi naik fashion, kalau afiliator bisa tuh gampang buat lebih mudah lah untuk beralih ke sananya. Iya. Cuma kalau kalau seller kan apalagi produksi juga, brand owner juga, nah itu justru ini ya
harus Iya. manfaatkannya mungkin dari sisi lainnya kayak gitu. Mungkin Mm-mm. kalau dari Kak Gozali nih yang udah live streaming dari lama, boleh Uh, di-share juga nih. Kalau Gozali berdasarkan pengalaman waktu di MCN affiliate juga, pakai kalau data memang untuk analisa produk yang digunain oleh kreator dengan kategori yang sama gitu. Mereka biasanya pakai yang lagi rame di penjualan live streamingnya mereka itu pakai produk apa, lalu USP ataupun saat melakukan live streaming, betul yang tadi disampaikan Mas Christian, USP saat hostnya menyampaikan itu bagaimana gitu, tinggal kan live streamingnya ada gitu, bisa kita play juga, itu bisa kita analisa apakah kita bisa mengikuti dari kreator tersebut gitu, ataupun kita bisa punya cara lebih efektif lagi untuk menyampaikan USP-nya. Jadi dari sisi afiliator sebetulnya sama juga bergunanya gitu di kalau data ini tuh untuk mencari referensi produk terutama, sehingga kita ketika ingin mengajukan kolaborasi dengan seller juga kita sudah punya analisa produknya gitu. Oh ini nih lagi naik, ya udah kita hubungi seller ini nih gitu. Itu sih yang dari sisi sebagai afiliator bisa dimanfaatin gitu. Oke. Jadi kalau dari sisi seller mungkin bisa bisa menganalisis mana sih afiliator yang paling cocok untuk eh, promosikan produknya, dan dari sisi afiliator juga jadi bisa lebih tahu gitu. Oh, ini lagi naik ini, siapa ya yang lagi seller mana ya yang mau dideketin sekarang kayak gitu ya. Jadi bisa dari dua arah ini. Kayak gitu. Betul, betul. Iya, oke. Ini em, tadi ada pertanyaan lagi. Kenapa sebagian TikTok belum bisa live di bawah 1.000 followers? Nah, ini gimana nih? Mungkin dari Kak Gozali dulu boleh? Uh, itu tuh maksudnya untuk affiliate ya, Nah, iya untuk kayaknya live ini kayak streaming. iya. Ya, ini kayaknya untuk afiliator ya. Jadi, apakah kalau afiliator di bawah Sorry, followers bentar. 1.000? Ya itu kan memang secara guidelines ataupun syarat juga dari TikTok-nya sendiri gitu. Tapi juga banyak yang sering dilakuin oleh afiliator-afiliator untuk bisa langsung live streaming dengan menggunakan akun yang followersnya nol itu dulu tuh biasanya mereka pakai cara dengan mendaftarkan akun pemasaran atau akun seller gitu. Oke, ya jadi ini ya bisa diakalin dulu, dan kalau misalnya tadi saya sempat dengar juga nih kalau di TikTok ini ada video, ada live streaming, ada shop gitu. Nah, itu sebenarnya kalaupun ada satu channel yang belum bisa diaktifkan, bisa dimaksimalkan dulu di yang lainnya gitu ya. Oke. Betul. Jadi maksudnya bisa balik lagi ke personal branding dari calon afiliatornya itu sebelum ingin aktif di live streaming mungkin bisa memanfaatkan dari segi videonya gitu, meskipun belum bisa menautkan keranjang kuning tapi bisa nge-review ataupun menjelaskan suatu produk pada videonya untuk menaikkan awareness pada akun dianya sendiri sampai nanti dengan dia bisa mendapatkan 1.000 followers, bisa daftar affiliate for creators dan bisa live dan juga bisa masukin video keranjang kuning seperti itu. Oke, iya. Nah, mungkin kalau dari Mas Rizali ada ini ya, ada tips tambahan nih buat yang baru-baru nih, misalnya afiliator baru atau dia mau jadi live streamer ke depannya. Kira-kira strategi apa aja sih kalau misalnya awal-awal, tapi yang nggak usah yang lengkap-lengkap banget juga deh, Oh, nggak takutnya usah lengkap banget. ini ya. Iya, Secara takutnya panjang banget nanti. simpelnya, eh, yang sering TikTok sampaikan itu adalah konsisten. Konsisten mulai dari upload videonya, mau fokus di niche mana, dan bangun personal branding yang unik gitu. Itu tiga poin yang memang harus dilakuin. Karena TikTok sendiri ketika kita fokus di satu niche kategori yang memang kita terus konsisten, secara tidak langsung TikTok akan nyari audiens gitu untuk video ataupun live streaming kita untuk lebih banyak ditonton ataupun diarahin. Semakin banyaknya video kita juga yang diupload,
TikTok akan memberikan terus traffic kepada akun kita. Intinya ya konsisten, fokus di satu niche, dan mulai personal branding seperti itu, Dila. Oke, siap-siap. Makasih ya Kak Gozali. Udah ini nih. Ini ada pertanyaan baru lagi, seberapa akurat sih analisa data Sama-sama, yang Dila. didasarkan kalau data, apakah datanya update per hari atau gimana? Mungkin Mas Christian bisa jawab untuk yang ini. Oke. Kalau data kita terus terang secara umum kita punya margin error sekitar 20%. Jadi karena memang tujuan utama kita sebenarnya bukan untuk melihat data detail per titik komanya dari GMV, tapi lebih bagaimana memanfaatkan kalau data sebagai untuk analisa strategi di TikTok Shop gitu. Itu yang pertama saya tekankan. Terus yang kedua, data kita diupdate per hari. Jadi kita biasanya H+1. Jadi misalnya data hari ini bakal kelihatan besok gitu ya. Cuma memang karena data Indonesia terlalu gede ya, kadang ada masalah di sistem kita, kadang dia bakal delay berapa lama gitu. Tapi secara umum target kita adalah H+1 untuk data update datanya gitu. Oke, jadi ini ya, mungkin ini bakal, kalaupun nggak akurat, kalau untuk menyusun strategi atau untuk evaluasi itu masih inilah ya, masih Bener. sangat bisa membantu gitu, daripada kita buta Bener. sekali kan. Iya, gitu. Terus ini juga tadi ada pertanyaan juga untuk kalau data, kalau ini pertanyaannya, jika saya perlu data customer berdasarkan area pembelian terbanyak, apakah di kalau data bisa dilihat customer berdasarkan lokasi pembelian? Bisa nggak nih, Mas? Oh, itu tadi sama dengan pertanyaan dari Kak Octavia deh. Sampai Oh, saat ini masih belum bisa sih. oke. Mm. Oh iya. Terus ini kalau teman-teman ada yang mau raise hand lagi atau tanya langsung boleh ya? Mungkin saya sambil bacain lagi dari teman-teman yang lain. Hmm. Oh iya, tadi ini ada yang nanyain ini juga Mas, nanyain kontak customer service kalau data. Nah itu, Nanti di-share dari grup aja kali ya? iya boleh boleh. Nah, kalau gitu Mm-mm. nanti kita share di grup ya untuk Iya. itu. Nah, em, ya mungkin kalau dari Mas Gozali atau Mas Christian ada yang mau ditambahin lagi nggak nih? Dari Mas Gozali mungkin. Ah, Iya, saya apa ya, Dila? Belum ada yang nanya lagi soalnya ya. Iya. Ini teman-teman boleh banget nih ditanya mumpung mumpung ada di sini ya Mas Christian dan Mas Gozalinya. Jadi ya apalagi kalau ini ya, kalau strategi live streaming atau teman-teman seller lah, teman-teman seller TikTok Shop gitu. Mungkin banyak bingung atau kayak stuck nih, kayak kok live streamingnya kayak gini-gini aja. Itu bolehlah dicurhatin juga ya. Gak harus terbatas dari materi tadi aja gitu. Nah Oke. ini ada Tapi Mbak saya Octavia. boleh Gimana? mungkin pengen share suatu insight juga, atau mungkin kita sempat melakukan suatu eksperimen ya. Oke. Jadi gini, TikTok ini kan seperti yang kita tahu semua kan base-nya adalah aplikasi untuk entertainment ya. Jadi sebagai business entertainment, tujuan utama dia itu kan dia pengen pengguna stay selama mungkin di suatu aplikasi gitu ya. Ini mungkin dari segi itu ya dulu. Nah jadi, tapi sebagai aplikasi sekali lagi dia tahu dari mana kalau misalnya suatu konten itu bakal disukai oleh pengguna gitu. Nah mungkin salah satunya itu ya gitu, dia ngelihat suatu konten, like-nya tinggi, komennya banyak, atau mungkin share-nya banyak gitu ya, maka otomatis dianggap sebagai konten yang bakal disukai orang. Nah jadi dengan logika yang sama, dan sebenarnya kita juga pernah mencoba juga, maka kalau kita bikin suatu video yang sesuai dengan yang lagi tren saat ini, otomatis oleh si TikToknya bakal dianggap sebagai konten yang juga mungkin bakal disukai oleh orang lain gitu. Maka secara otomatis juga dia bakal memberikan lebih banyak traffic ke konten kita gitu. Itu yang disebut dengan apa sih lagi tren sekarang gitu ya. Dia lagi tren apa, kebanyakan orang juga suka ikut gitu ya, dengan logika yang sama gitu. Maka kita uh, dan kita juga pernah melakukan suatu eksperimen sebenarnya ya. Jadi kita pernah lihat di kalau data produk apa sih yang lagi laku. Kebetulan waktu itu adalah Dot Bayi. Terus kita beli produk yang sama, kita lakukan proses ATM dari video
produk tersebut yang penjualannya paling banyak. Jadi misalnya kayak gini, di 3 detik pertama dia lagi pegang dot bayi, kita juga pegang, kita shoot, tapi video-video baru ya. Dia di detik berikutnya ngapain, kita bikin hal yang sama, terus kita kasih musik yang sama, kita coba post di akun baru TikTok, kebetulan 0 follower, benar-benar masih baru gitu. Dan untungnya kita video itu lumayan berhasil dari eksperimen, kita dapat 3 ribuan view dan kejual loh 3 produk di hari kedua. Jadi kita kadang sering lakukan kayak gitu eksperimen, maka kita sering sampaikan juga kan ke pengguna kita, maksudnya kalau misalnya banyak ngeluh misalnya di TikTok, aduh masuk ke TikTok nggak tahu nih bikin video apa, ya udah coba lihat dulu dari yang udah pasti penjualannya banyak, di ATM dulu, dijalanin dulu gitu. Dan pelan-pelan baru kita udah nemu polanya apa ya, barulah mau coba lebih kreatif lagi mungkin ke belakang gitu ya. Tapi yang penting jalanin dulu ya gitu. Dari video yang udah pasti ada trafiknya gitu sih. Oke. Ya, kalau soal itu Dari saya Mas pernah Ghazali dengar mungkin. soal ini, Mas. Mungkin boleh dikonfirmasi benar apa enggaknya ya. Jadi Iya. kalau misalnya baru masuk TikTok nih, apalagi sekarang-sekarang ya, itu baiknya jalan amannya itu follow the trend dulu. Jadi kayak kita ikutin dulu deh cara konten-konten yang udah ramenya kayak gimana. Nah, nanti kalau udah dapat audiens yang cukup, baru kalau misalnya mau bikin tren baru bisa gitu. Nah, itu gimana tuh, Mas? Ke Mas Ghazali kan ya? Oh, ya boleh untuk ya Mas Ghazali Oh, atau Mas Christian deh. Oke oke. Ya istilahnya kan itu mungkin bisa disebut tap in trending gitu ya. Memang tap in trending bisa dilakuin oleh kita sebagai pengguna TikTok untuk bisa dapat traffic yang sama dari orang-orang. Kalau istilah bahasa sekarang tuh, oh ini nih dari pemenang sound ini gitu. Kita coba deh ikutin gitu kan pemenang sound ini. Ini juga buat insight gitu dari teman-teman sebagai atau afiliator bisa juga pakai sound itu tuh yang lagi rame gitu. Tapi biasanya diisi dengan produk review gitu. Dengan cara nge-mute suara sound trendingnya. Itu juga mungkin bisa jadi salah satu hack tips lah gitu. Itu pernah coba dilakuin meskipun memang tidak akan efeknya se FYP dari pemenang sound itu. Itu juga bisa dilakuin. Namun Gojek juga mungkin akan ngasih insight buat teman-teman afiliator yang baru banget gitu udah mulai bisa masukin videonya ada keranjang kuning. Coba untuk membuat kontennya harus memang benar-benar original gitu. Kadang dari beberapa sekarang kan Gojek juga handle gitu MCN TikTok di MEA. Mereka tuh kadang menanyain kenapa ya Kak konten aku ini padahal udah edit sendiri gitu. Ini original, kenapa dianggap tidak ori? Tapi pas ternyata dia diliatin hasil videonya, itu beberapa potongan video dari seller ataupun video seller di cut gitu, lalu dibuat seolah-olah mereka itu bikin sendiri. Nah, kalau saran dari Gozali sih, misalkan memang mereka belum memiliki sampel, gitu, sebaiknya memang jangan dulu buat video yang langsung ada keranjang kuning gitu, ataupun buat dulu aja video review produk yang memang barang tersebut itu kita punya gitu sampelnya gitu, baik itu yang di rumah ya mungkin botol botol minum gitu kan, itu mungkin general orang-orang punya gitu. Pasti di TikTok jenis botolnya itu pasti ada aja gitu, jadi memang bikin konten yang original gitu. Itu sih insight dari Gozali untuk para afiliator baru. Makanya banyak yang bilang kenapa ya sekarang kok susah gitu. Baru banget aku join kok nggak naik kayak orang-orang yang udah lama. Bukan karena baru atau lamanya sebetulnya, tapi karena original konten yang dibuat itu. Karena tidak ada yang instan gitu. Balik lagi dari yang udah gue sampaikan, konsistensi dan effort yang harus dikeluarin untuk membangun personal branding kita sebagai afiliator ataupun baik di seller juga gitu. Personal branding di sellernya kita akan buat seperti apa gitu. Seperti itu sih yang bisa disampaikan. Oke, ya semoga cukup menjawab ya ini untuk ya untuk ini mungkin teman-teman ada yang kebingungan juga soal itu. Eh, Kira-kira yang benar yang mana sih nih kok banyak infonya kayak gitu. Nah, tadi udah dijawab dengan dari Kak Gozali gitu. Nah, tadi kalau nggak salah Mbak Okta, dia mau tanya ya?
Halo Mbak. Ini Oke, ya tadi Mbak Octavia sempat raise hand, Mbak, silakan. HP transfer di atas. Ya, kalau saya mau nanya lagi Boleh, boleh. buat Mas Gozali. Mas Gozali kan sebagai afiliator ya. Ya, Saya mau nanya sih kalau untuk mengoptimalin afiliator tapi yang open gitu. Apalagi saya misalnya produknya baru nih, terus bukan yang top kategori. Itu biasanya apa sih yang ngebuat afiliator tuh mau mempromosikan produk kita gitu? Apakah yang tidak top kategori bisa dapat kesempatan yang sama viralnya dengan yang top kategori? Gitu Oke. sih. Oke, Mbak Octavia. Mungkin Gozali coba jawab dulu secara standarnya. Memang dari afiliator juga itu dia punya namanya PQP atau Point Quality Promotion-nya. Nah, itu tuh di mana mereka dinilai itu oleh TikTok dari mempromosikan suatu produk di TikTok Shop gitu. Nah, untuk seller sendiri gimana sih afiliator menilai produk itu bisa diafiliatkan atau dipromosin oleh afiliator? Memang dari rating toko pun itu sangat berpengaruh untuk afiliator mendapatkan traffic gitu. Karena dari materi yang pernah Gozali dapatkan dari TikTok juga, TikTok menyarankan untuk para afiliator mempromosikan produk dengan rating toko minimal 4,2 gitu, agar menjaga traffic dari afiliator itu tetap stabil ataupun aman, nggak drop trafficnya. Jadi salah satu poin yang memang afiliator pasti cari dari rating tokonya dulu gitu. Ketika rating toko sudah bagus, baru ceklah ke produknya. Ini produknya pun ratingnya bagaimana gitu. Apakah juga memang setelah rating toko, rating produk, baru masuk ke jenis produk yang sedang dipasarin. Apakah memang lagi hype trending kah gitu? Karena kan banyak banget nih di TikTok. Anggaplah jualan chopper lah gitu. Gojali 2 tahun lalu jualan chopper itu banyak banget mereknya gitu kan. Ini milihnya yang mana nih yang bagus ya? Gojali pasti otomatis pilihnya ada yang uh, kasih promo ataupun kasih komisi rata-rata 10%, ada yang kasih 20%, tapi ternyata rating produknya masih NA ataupun di bawah 4,2, ya gue sih mending milih apa namanya shopper yang rating tokonya 4,2 meskipun komisinya hanya 10% gitu, ataupun hanya di bawah itu gitu, tapi trafficnya akan tetap aman gitu tuh Gozali gitu. Jadi pasti afiliator akan melihat dari segi rating toko, rating produk, dan jenis produknya itu high demand atau enggak. Seperti itu. Kalau dari Gozali secara pengalaman ya Mbak Octavia. Berarti untuk yang tidak top kategori pun bisa dapat kesempatan yang sama ya Bisa Mas, asal kita pasti bisa bisa. jaga ratingnya. Betul, betul. Karena kan untuk toko sendiri ketika ratingnya di bawah berapa gitu nilainya, maka fitur afiliatnya akan dicabut juga kan, nggak bisa diafiliatkan gitu. Hanya itu pentingnya juga dari toko mengoptimasi apa yang tadi Gozali analisa gitu di materi sebelumnya, untuk yang meningkatkan poin dari si tokonya, karena afiliator juga perlu ngejaga poinnya gitu. Jadi untuk saling feedback gitu. Seperti itu. Oke. Thank you Mas Gozali. Sama-sama. Ya, semoga cukup menjawab nih Mbak Octavia. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Akmal. Silahkan Kak Akmal. Halo, halo. Ya. Halo, halo. Oke, Kak Akmal, mic-nya belum nyala Kak. Kalau belum ada, kalau belum nyala, mungkin saya ini ya izin ke pertanyaan Mbak Lili, gimana cara menambah penonton waktu kita live streaming, cara instannya ini berarti nanya hack-hack gitulah ya. Oke. Gitu kita nih. Ini untuk seller atau afiliator ya Mbak Lili. Paling Gozali bisa, kalau untuk seller lah, Gozali mau jawab dulu ya. Waktu Gozali pernah handle brand, itu biasanya memang dari teaser live, itu juga kita sampein promo apa sih yang bakal kita diadain gitu. Hanya di live streaming, khusus checkout-nya gitu. Misalkan, tonton live aku sekarang ya, nanti di jam sekian bakal ada flash sale pada produk, ya sambil kita ngeliatin produknya gitu. Maka tonton live kita sekarang ya. Itu bisa
direct apa ya, direct traffic gitu ataupun organik, nggak nge-ads gitu, tapi organic traffic yang bisa kita ambil dari traffic ataupun dari penonton untuk masuk ke live kita. Lalu di live kita pun ya kita jelasin kita bakal flash sale nih produk ini cuman 10.000 misalkan. Cuman untuk 10 menit ya. Tapi tungguin misalkan dengan untuk makin rame gitu, bikin makin rame, coba komen yang banyak misalkan ataupun tap like sampai berapa ribu, mungkin nanti udah sekian ribu dia akan keluarin satu produk dulu. Misalkan dari total 10 produk yang akan flash sale. Itu mungkin yang bisa dilakuin gitu. Istilahnya nge-gimmick kalau untuk seller gitu karena yang biasa dilakuin bisa seperti itu, tapi di jam-jam tertentu kita setting untuk ngeluarin flash sale-nya untuk ngejaga agar live streaming kita juga tetap hidup gitu, tetap banyak engagement ataupun memberikan kesempatan si penonton yang lagi live itu melihat produk-produk yang memang kita punya, nggak cuman mereka cuman mau beli yang flash sale aja gitu, atau dengan cara kita nggak keluarin dulu di keranjangnya produk yang akan kita flash sale, tapi kita jelasin terus gitu produk kita tuh punya produk apa aja sih gitu. Tapi misalkan udah agak turun nih trafiknya, misalkan lagi rame, kita keluarin satu dari total misalkan produk yang lagi kita flash sale. Nah, mulai naik lagi kan trafiknya diharapkan gitu. Ketika mulai naik lagi, nah kita tahan dulu gitu, ajak lagi mereka engagement karena TikTok suka orang-orangnya lama-lama di TikTok gitu. Jadi ya tingkatin engagement interaksi di aplikasi mereka. Ketika turun lagi baru kita keluarin lagi. Ini untuk di seller. Tapi kalau untuk di afiliator, kita kan punya banyak pilihan nih untuk mempromosikan produk, apalagi produk-produk home living lah. Dulu tuh ya banyak juga jualin misalkan botol cuma 8.000 lah gitu. Panci ataupun teflon cuma berapa ribu gitu. Nah, kita bisa cari produk-produk tersebut yang memang dijualnya khusus ada gitu. Gimana kita pinter, kita sebagai afiliator mencari produk dengan poin atau rating yang bagus, tapi memang harganya murah dia dibandingkan produk sejenis. Itu bisa kita simpan dulu misalkan apa ya, tulisan gitu. Biasanya kan kalau di TikTok Shop tuh di live streaming ya pakai tulisan berapa ribu gitu harganya gitu. Nah, itu sambil nekenin gitu ke penonton, ya Kak, siapa yang mau dikeluarin botol ini cuma 8.000 tapi diketik dulu botol 8 misalkan seperti itu. Itu bisa dijadiin gimmick juga buat ngejaga traffic ataupun meningkatkan engagement. Kita sambil nge-spill juga atau mereview produk-produk yang kita jual selain yang akan kita keluarin gitu. Jadi hero produk yang best sellernya kita keluarin, tapi ditahan dulu. Sebenarnya sama konsepnya, tapi untuk afiliator lebih banyak pilihan produk lah yang ingin kita jual gitu. Jadi untuk naikin organik trafficnya, ya sebetulnya bukan instan juga sih gitu Mbak Lili, tapi itu hal hack yang bisa kita lakuin gitu. Intinya gimana caranya kita ngejaga engagement penonton untuk stay di live streaming kita seperti itu. Oke. Bentar Dila, ini ada yang nanya nih, langsung aja ya aku coba jawab. Ini Oh nih, iya. soalnya terkaitan dengan teaser live. Teaser live ini bagusnya hamin berapa? Hamin 1 jam sebelum live. Karena biasanya spreading dari video TikTok itu mulai nge-spread banget sejam gitu, ataupun ya hamin sejam lebih lah, hamin sejam setengah, hamin sejam 15 menit gitu. Itu untuk berharap videonya itu nge-spreadnya langsung melebar gitu. Syukur-syukur FYP gitu. Seperti itu, masuk ke followers kita aja udah bagus, apalagi masuk ke non followers kita video teaser itu gitu. Karena video teaser itu sangat penting gitu, karena waktu handle live streaming para talent atau para live streaming itu tuh live streamernya diwajibin bikin teaser dulu gitu, apalagi lagi campaign, mau itu double date, mau itu payday ataupun campaign yang dari TikToknya, itu wajib gitu disebutin promo yang lagi di laksanain ada apa, karena itu narik perhatian banget dan kemungkinan untuk ke spreadnya sangat tinggi gitu. Oke, ya. Makasih ya Kak Gozali untuk ini nih. Jadi tips-tips hacknya ya. Mungkin kalau sebenarnya kan kalau hack-hack kayak gitu tuh ini ya. Kadang tergantung juga nih sama apa ya. Jadi mungkin ada cocok di satu toko, gak cocok di toko yang lain gitu. Nah, sebenarnya kalau kayak gitu mungkin dari Mas Christian
ada ini nggak, ada kayak eh, tips-tips buat evaluasinya gitu. Karena kan ini kan sebenarnya kalaupun kita pakai tips hack yang satu, itu nanti perlu dievaluasi lagi nih, ini kira-kira cocok enggaknya, kayak gitu. Gimana sih? Mungkin dari kalau data ada data-data tambahan yang bisa bantu soal itu juga. Kalau dari sudut kita memang sih benar yang dari kata kakak bilang, kadang kita dapati cara yang dipakai di suatu kategori belum tentu cocok buat kategori yang lainnya gitu ya. Jadi makanya kita harapnya dengan adanya data, kita coba lihat itu di kompetitor kita, mereka gimana sih cara lakuinnya gitu. Dan kita coba pakai cara yang sama gitu. Gitu sih. Iya, jadi hack itu bisa dipelajari dengan lihat kompetitor juga gitu ya, selain dari eh, Benar. ya dari tips-tips yang lain kayak gitu ya. Saya juga mau nambahin juga sih benar sih Oh, katanya gimana tuh? dari Mas Gozali tadi, nggak ada cara yang instan gitu untuk naikkan apa namanya jumlah 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 view di live gitu. Yang instan mungkin ya cuma pakai iklan kali ya, Ads. itu instan. Nah tapi intinya gimana cara kita manage supaya mereka tetap stay di dalam live selama mungkin. Nah, itulah yang bisa mendatangkan lebih banyak traffic organik lagi gitu sebenarnya. Jadi poin intinya di bagaimana cara manage mereka buat mereka stay gitu. Bukan bagaimana datangin view secara instan ya. Oh, oh iya iya betul. Iya, karena yang beli itu yang stay juga sih ya. Iya. Oke. Em, ini ada pertanyaan juga nih dari Kak Akmal. Sebentar, saya coba ini ya, saya coba eh, Kak Akmal bisa unmute nggak nih? Kalau misalnya masih belum bisa, saya coba bacakan Cek, pertanyaannya. cek, cek. Nah, udah bisa nih. Silahkan Kak Akmal. Ini saya baik, terima kasih host Kak Ghazali sama Kak Christian. Saya dari Makassar, Kak. Salam kenal. Ya. Jadi ini saya ada beberapa pertanyaan, tapi saya sudah ketik sebenarnya. Nah, saya itu awal-awalnya ini kan produknya herbal, Kak. Herbal. Herbal saya cek-cek ini kayaknya agak kurang di TikTok ya. Kayak dibatasi bagaimana gitu. Nah, ketika saya upload, awal-awalnya saya upload video itu masih enak, tambahkan keranjang kuning. Tapi kok saat ini, saat mau tambahkan keranjang kuning di video, itu produk saya sudah tidak bisa lagi, Kak. Seperti itu. Apa ada cara ngatasin hal ini? Kemudian kedua, saya coba iklan di TikTok Ads. Untuk konversi, itu di keterangannya itu yang konversinya ada 24, tapi kok di pemesanan saya cek di seller TikToknya itu tidak ada pemesanan sama sekali. Itu bagaimana caranya? Kemudian ketiga, apakah di MEA ini ada kenalan atau afiliator yang untuk produk herbal? Seperti itu. Ya, tiga pertanyaan itu saja, Kak. Oke, mungkin bisa dari Kak Gozali dulu mungkin ya. Oke, Ya. Kak Akmal mau tanya dulu untuk produk herbal ini fungsinya atau outputnya, resultnya itu untuk apa gitu? Semua penyakit sih harusnya. Ya. Oke, Propolis, bisa Kak, disebutin propolis, gitu. propolis. Oh, propolis. Itu Ya. di deskripsinya eh, biasanya ya, setahu Gozali memang untuk produk-produk yang kayak pelangsing ataupun herbal seperti ini kan cukup tricky juga ya untuk di TikTok karena cukup ketat juga gitu. Apalagi ada istilah di TikTok valuation-nya terkait overclaim. Jadi TikTok sendiri itu tidak apa ya, tidak memperbolehkan suatu produk memberi garansi bahwa produk itu akan ya seperti menyembuhkan penyakit misalkan dalam waktu 1 bulan ataupun misalkan kayak pemutih atau pelangsing gitu memberikan garansi. Terkadang memang eh, kita untuk apa ya namanya ya ngupload ke seller centernya pun produk ini tuh cukup sulit gitu. Tapi misalkan berarti ini cuman nggak bisa masuk ke keranjang kuning. Nah, mungkin Saat di bisa videonya. Ya. ya berarti bisa jadi yang harus dioptimasi oleh Kak Akmal, coba di deskripsi produknya ataupun di foto produknya bisa dioptimasi agar tidak ada indikasi yang mengandung overclaim atau kata-kata berlebihan misalkan pasti sembuh. Nah, itu coba dihilangin gitu. Misalkan dengan cara mungkin membantu gitu mengatasi itu mungkin bisa jadi salah satu karena beberapa case yang ada di MEA juga untuk produk-produk tersebut itu sedikit sulit gitu untuk tembus masuk ke TikTok Shop-nya tuh gitu. Lalu yang kedua
Kak Akmal coba nge-ads gitu kan, ada conversion dan ada 24 penjualan tapi di seller centernya nggak ada. Terkadang ketika kita retargeting di TikTok Ads-nya gitu kan, misalkan ke complete payment gitu, ternyata ada, tapi ke seller centernya nggak masuk. Bisa jadi pengguna itu tuh belum melakukan check out secara utuh gitu, secara full. Jadi memang benar-benar belum melakukan payment. Tapi kalau Ghazali salah mungkin nanti bisa dibantu ditambahin ya, siapa Mas Christian gitu. Kalau Ghazali salah nanti gitu terkait ini gitu. Lalu yang ketiga, apakah di MEA ada afiliator untuk produk herbal? Ada aja yang kayak ngejualin bukan herbal sih, lebih kayak ke garam apa ya, garam rukiah yang seperti itu biasanya mungkin sama enggak ya gitu. Ada aja yang jualan tapi mereka juga terkadang kontennya terkena itu gitu, terkena violation, pelanggarannya overclaim gitu. Jadi benar-benar sensitif gitu. Jadi memang nggak banyak afiliatornya tapi ada aja gitu. Untuk itu gitu Kak Akmal. Mungkin itu yang bisa Kak Gozali jawab. Karena memang produk hal-hal yang seperti itu tuh cukup tricky gitu untuk dijual. Ya, eh, ya, terima kasih Kak. Jadi betul saat pertama awal kali saya mau tambahkan ke keranjang kuning produk herbal itu saya coba cek-cek dulu itu katanya tidak bisa kata mengobati sama mengatasi. Jadi judul saya itu sampai hampir 5 kali itu baru bisa Nah, masuk di keranjang berarti kuning. guidelines-nya akan lebih ketat lagi gitu sekarang ya. Ya, 5 kali. Jadi saya coba Ya, judulnya jadi saja memang itu. harus Judulnya itu saya meningkatkan imun seperti itu boleh, boleh. Tapi untuk mengobati itu enggak bisa. nggak Nah bisa. ini ya, nah itu awalnya ngupload video bisa ditambahkan di keranjang kuning aman. Nah, kan saya ada dua, ada yang produk utama sama ada yang tester. Nah sedangkan testernya itu bisa ditambahkan di video keranjang kuning, padahal deskripsinya sama. Ya, deskripsinya sama, cuman yang ini yang 10 milinya ini yang utama itu sekarang sudah tidak bisa lagi ditambahkan di video di keranjang kuningnya. Ada keterangan kayak dibatasi gitu katanya TikTok. Jadi mungkin Ya, ini agak sulit ya. betul. Betul, memang agak sulit. Mungkin tapi Kak Akmal sendiri bisa melihat juga info dibatasi yang dimaksud oleh TikToknya itu apa sih yang harus diperbaiki. Dan memang saran dari Gozali sih buka TikTok Seller Center-nya Kak Akmal gitu. Mungkin bisa dioptimasi dari segi deskripsi produknya ataupun judul maupun juga foto produknya. Seperti itu. Karena di foto juga misalkan ada tulisan yang ada tulisan-tulisan di fotonya gitu seperti menyembuhkan, mengobati atau apapun itu gitu yang dianggap overclaim, itu pasti akan dimoderasi istilahnya ataupun dibatasi seperti itu. Ya, ini Kak, apa bisa masuk di whitelist ya? Itu ada caranya Nah, nggak bisa masuk di whitelist? kalau untuk whitelist memang ini mungkin bisa dibantu juga ya siapa Mas Christian, karena Gojali juga untuk whitelist ini kurang detail pahamnya nih terkait whitelist gitu. Apakah produk hal-hal yang seperti ini bisa masuk atau enggak? Seperti itu. Mungkin Mas Christian bisa membantu gitu, membantu Gozali untuk menjawab ini. Oke, susah sih terus terang kalau soal herbal. Soalnya saya juga ada case satu klien yang lagi saya bantuin saat ini, tapi masih belum 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 beres, masih dalam tahap itu. Iya, memang TikTok untuk urusan apa namanya obat-obatan atau herbal itu memang sangat-sangat ketat sih. Jadi kita juga juga itu sih. eh Ya saya nggak bisa janji ya, soalnya lagi proses juga. Masih belum itu juga, masih saya nggak bisa janji apa-apa. Oke, jadi mungkin ini ya perlu lebih kenal soal ininya, sensitivitasnya di mana aja sih, Ya, gitu nggak sih? betul. Yes, Ya, betul Lila. sensitifnya. TikTok itu seperti itu. Ya, Ya, jadi ya memang mungkin dari e-commerce yang lain TikTok lebih sensitif, jadi penting juga buat tahu emang apa aja sih yang dilarangnya gitu biar kita kalau jualan enak ya, ya. nggak Baik Kak. dibatas-batasin lah sama TikToknya ini, gitu. Semoga cukup menjawab ya dari Kak Gozali dan Mas Christian.
Ya, Nah, ini terima mungkin kasih Kak. Terima kasih. terima kasih juga Kak Akmal. Nah, ini ada pertanyaan baru lagi dari Kak Afia. Saya izin bertanya, bagaimana cara mengatasi kategori produk yang tidak sesuai? Padahal ketika upload produk di TikTok Seller itu sudah benar kategori produknya. Produk saya yaitu susu bubuk, dan sudah saya coba beberapa kali kategorinya, dan saya ganti kategorinya juga tidak bisa. Dengan alasan kesalahan kategori, mohon penjelasannya. Gitu. Eh, Ya itu berarti waktu creating atau submit produknya ya Kak Avia, itu memang bisa coba diedit lagi, dirubah lagi, pastiin terkadang memang sistem TikTok nggak sempurna juga, bukan nggak sempurna, kadang mungkin ada bug gitu ya, gitu. Mungkin udah di set sesuai dengan produk yang Kak Avia jual, tapi terbacanya ternyata salah kategori. Tapi bisa coba Kak Avia bisa take down dulu, misalkan memang belum ada penjualan nih gitu ya, belum ada penjualan, bisa take down dulu, coba di submit ulang gitu produk tersebut, karena eh, terkadang memang mungkin sistemnya gitu tidak tidak lagi ada bug gitu, ataupun juga bisa dicek juga waktu terkena violation dengan salah kategori itu detailnya seperti apa sebelum melakukan resubmit atau ngehapus dulu. Itu mungkin yang bisa dilakuin Kak Avia. Jadi yaitu optimasi di TikTok sellernya itu mungkin bisa dilakuin. Oke. Kak Afia udah cukup menjawab belum ya? Mungkin kalau kalau misalnya bisa open mic bisa direspon atau dibalas di chat juga bisa ya. Dan ini mungkin ada satu lagi pertanyaan, kayaknya ini yang terakhir ya, berhubung keterbatasan waktu kita dan juga nah mungkin teman-teman nih kalau bisa apa kalau masih ada pertanyaan lainnya kita bisa eh, kirim kontaknya juga nanti di grup kayak gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Kak Zahra sih. Kalau live streamingnya 24 jam, misal selama seminggu, cara kita bikin reminder dari real live video baiknya gimana? Gitu. Mangga. 24 jam. Bentar. Ini berarti brand kah atau afiliator Kakak? Nah, ini Kak Zahra mungkin bisa open mic. Ada di sini Kak Zahra. Brand. Oh, brand. Oke, brand pantas sih. Karena ya hostnya bisa shifting ya. 24 jam misalkan seminggu bikin reminder cara pre-live video gimana. Dari pre-live video. Maksudnya pre-live ini teasernya kan atau gimana nih Pak Zara? Istilahnya gue jadi nggak pernah pakai pre-live istilahnya. Mungkin misalkan ini istilahnya teaser, ya bisa di posting aja. Kalau bisa, oke coba ya, biar nggak salah ngejawab bisa. Kalau live streaming 24 jam misalkan selama seminggu, cara kita bikin reminder dari pre-live. Ya berarti posting, kadang kan posting teasernya itu tuh kebanyakan afiliator atau brand juga menggunakan story. Ya udah ini postingnya jadi konten aja gitu. Dan misalkan memang dilakukannya 24 jam selama seminggu, apabila teaser tersebut atau video pre-live-nya itu kurang maksimal di salah satu videonya, itu jangan di take down, itu bisa menggunakan video jenis ataupun video pre-live lainnya gitu, dibikin ulang lagi tapi dengan jenis konten mungkin yang berbeda gitu untuk ajakan join ke live streamingnya, seperti itu Kak Zahra. Lalu dan untuk ngerapihin feeds juga, misalkan video pre-live-nya itu yang sudah memang sering diupload dan ternyata gain dari awareness-nya sudah cukup turun, ya mungkin bisa di private gitu untuk nge-replace dengan video pre-live yang lebih baru, seperti itu. Jadi baiknya ya memang bagaimana video pre-live sebelumnya ini masih berpotensi ataupun masih berpengaruh atau tidak, seperti itu sih Kak Zahra. Ini kalau Gozali salah, sorry banget ya, cuman pemahaman Gozali mungkin dari video teasernya ya gitu. Karena kan ini terus on live gitu 24 jam selama seminggu. Seperti itu.
Oke, mungkin dari Kak Zahra udah terjawab. Atau dari Mas Christian ada tambahan nggak nih terkait live streaming 24 jam seminggu? Menurut saya pandangannya kalau memang dia live streaming 24 jam seminggu, maksudnya ya bukan teaser lagi, maksudnya istilahnya kapanpun kita juga bisa bikin upload Iya, video upload video aja. buat apain orang ke live stream gitu kan. Ya, Jadi karena maksudnya ya nyala masa terus ya. kapanpun bisa lah. Gitu. Upload aja terus. Bikin orang penasaran aja misalnya gitu, misalnya produk apa nih gitu, harganya berapa ya gitu. Kalau mau tahu harga berapa, masuk aja ke live feed. Contohnya kayak gitu misalnya. Gitu sih. Oke, ya. Hmm. em, ini ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira ini terakhir banget kali ya. Habis ini kita jangan kemana-mana dulu karena bakal diumumin juga. Tadi kan di awal kita udah sampaikan ada giveaway. Itu giveaway dan ada inilah kesempatan-kesempatan khusus buat teman-teman di sini. Gitu. Nah, ini ada yang terakhir banget mau tanya kenapa penonton live saya sepi banget karena cuma 20 kayak cuma 2 sampai 4 orang aja padahal barang terjual udah 10.000 plus dan kategori umum. Nah, ini gimana nih kasus terakhir nih? Oke. Berarti trafficnya memang sedang turun ya, Monica. Ini berarti anggaplah ini brand ya. Brand mungkin Monica bisa melakukan analisa dari live streamingnya Monica dari 7 hari sebelumnya nih gitu. Ini apa yang disampaikan oleh hostnya, dikhawatirkan. Terkadang TikTok juga istilahnya sedoben itu ada atau enggak sih? Kadang ada yang bilang itu mitos gitu. Tapi ada juga kalau Ghazali sedikit percaya juga karena kadang apa yang kita sampaikan gitu, pitch sales kita tuh bisa disebut valuation gitu. Jadi apakah yang kita sampaikan pada saat nge-review produknya sudah sesuai atau belum gitu. Atau juga bisa jadi produk yang kita sampaikan ini loh kualitasnya seperti ini gitu kan. Tapi ternyata mungkin ada unsatisfaction dari customer gitu yang merasa kalau produknya tidak seperti itu gitu. Mungkin bisa jadi dari pitch sales pada saat live streaming juga yang menjadi traffic saat live streaming kita itu jadi menurun gitu. Ataupun dari display yang disebut ya mungkin non teknis juga gitu. Itu mungkin bisa direview gitu dalam 7 hari terakhir seperti apa. Apakah jadi coba tonton yang saat ramenya nih Monica live streaming yang waktu masih penjualan masih aman lah, masih stabil, tapi mulai turun di hari apa gitu. Nah, itu bisa direview perbedaannya, detailnya itu apa nih gitu. Terutama dari host saat melakukan live streaming karena intinya ketika sales pitch itu ada yang tidak sesuai, itu bisa menjadi violation yang tidak tertulis seperti itu. Oke. Ya, mungkin itu ini pertanyaan terakhir kita. Gimana Kak Monica? Udah cukup menjawab? Nah, untuk teman-teman boleh dinyalain dulu nih kameranya sekarang biar kita foto dulu. Nah, Pak Henry udah nyalain nih, terus Mas Aditya juga mungkin boleh dinyalain juga nih untuk Mbak Monica, Pak Hendra, Bu Yanti, dan yang lainnya. Wah, lokasinya ini ya, ada yang di kantor. Oke. Ya, Kak Ega udah siap ya buat fotonya? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, oh belum. Oke. Belum ya teman-teman. Kita foto lagi. Sebentar. Kalau sudah siap, nanti saya bawa lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nah, udah ya. Ya, makasih banyak nih teman-teman untuk waktunya. Udah dengerin kita dari jam 2 tadi sampai sekarang udah hampir 4:30 gitu ya. Semoga materinya
bisa dipakai, bisa langsung dipraktekin, dan juga semoga solutif lah ya untuk tadi masalah teman-teman yang sempat curhat juga di sini gitu. Eh, saya doain semoga kami doakan ya Kak dari MEA, semoga usahanya untuk seller ataupun afiliator semoga makin top lah ya di TikTok Shop-nya ini. Amin. Gitu. Saya Adila dari MEA, pamit undur diri nih untuk Jawara 14. Saya izin tutup. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore.